Keluarga Qin tidak memiliki garis keturunan guntur, jadi garis keturunannya harus diwarisi dari ayahnya, tetapi ayahnya belum pernah muncul sebelumnya. Bahkan ibunya Qin Yueqi, menghilang setelah meninggalkan 5 kerajaan, dan tidak dapat ditemukan di seluruh benua. Faktanya, setelah mengalami begitu banyak, Qin Chen telah belajar banyak, seperti yang dikatakan Lord of Abyss Demon, apa yang terjadi padanya terlalu aneh, dan itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Qin Chen selalu merasa bahwa ada kekuatan takdir yang mempengaruhinya. Pada saat ini, setelah melihat sosok yang tertutup guntur, pikiran Qin Chen samar-samar menangkap sesuatu, tetapi dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Selain itu, pada saat Dewa Guntur Lei Ying ini muncul, Qin Chen memiliki perasaan yang sangat akrab. Pada saat ini, dia bahkan ingat apa yang dia alami di sungai waktu yang panjang. Di tengah aturan waktu yang tak terbatas, sesosok cahaya guntur muncul untuk menghalangi dia dari serangan leluhur iblis. Awalnya, ingatan siapapun yang meninggalkan sungai waktu akan menghilang, tetapi pada saat ini, Qin Chen mengingat semuanya. Bayangan sosok guntur ini, sangat mirip seperti sosok saat itu di aliran sungai waktu. Siapakah dia? Apakah itu ayah? Atau, itu adalah kekuatan kuno tertentu, kekuatan keluarga yang memiliki hubungan darah dengannya, yang telah mengamati dan mempengaruhi dirinya sendiri. Begitu sosok Dewa Guntur ini muncul, lautan guntur yang tak berujung menjadi tenang seketika. Angin dan ombak langsung tenang, dan napas yang kuat keluar. Abyss Demon, aku tidak menyangka kamu akan begitu ganas setelah bertahun-tahun di penjara. Ucap sosok Raikage ini berbicara, dan suaranya menggelegar sepanjang zaman. Itu kamu, jawab Lord of Abyss Demon meraung, matanya memerah, dan dia menjadi sangat bersemangat. Dia berkata, kamu benar-benar meninggalkan proyeksimu di sini. Saat itu, kamu menjebakku, menghancurkan rencanaku, dan memenjarakan iblis ini di sini. Sekarang, apakah kamu masih ingin menghentikan iblis ini? Teriak penguasa jurang meraung, kekuatan sihir di tubuhnya benar-benar terbakar, membakar energi iblisnya sendiri, dan boom, penguasa jurang kehilangan penindasan manik-manik batas kota, melangkah keluar dari segel, dan benar-benar terlepas. Tetapi di bawah pengaruh sosok bayangan guntur, kekuatannya masih gagal menyebar keluar dari laut guntur. Jika tidak, aura Lord of the Abyss dapat menyebabkan seluruh benua Tianwu, kecuali beberapa area terlarang, berubah menjadi tanah tandus dan mati. Namun, Lei Ying ini tiba-tiba mengangkat tangannya, membenturkan, dunia bergemuruh, dan cahaya guntur yang tak terbatas jatuh, dan guntur yang lebat langsung menghantam Lord of the Abyss, menyebabkan dia berteriak. Selain itu, manik-manik batas kota memasuki tubuh Qin Chen. Tubuh Qin Chen yang akan hancur di bawah tinju Master Iblis, dengan cepat bergabung dengan nafas asal spasial manik batas kota, membuat kekuatan Qin Chen juga dengan cepat meningkat. Pada saat ini, semua wawasan Qin Chen akhirnya bergabung bersama. Kekuatan penguasa puncak di tubuh Qin Chen dengan cepat masuk ke ranah guru suci setengah langkah, dan langsung memperoleh terobosan. Ini terlalu kuat, gumam Qin Chen pada saat ini berdiri dengan bangga di lautan guntur, sosoknya penuh dengan guntur. Di dalam cakram giok keberuntungan alam semesta, Murong Bingyun dan yang lainnya terkejut. Qin Chen hanya menerobos setengah langkah ke Master Guru Suci, akan tetapi rasanya lebih menakutkan daripada terobosan seorang Master Guru Suci. Seluruh lautan guntur melonjak dan mendidih di bawah napas Qin Chen, meledakkan kekuatan mengerikan yang tak terbatas. Itu dia, ucap kucing hitam besar itu juga terkejut, matanya melebar dengan ekspresi ngeri, karena dia melihat sosok bayangan guntur di atas kepala Qin Chen dengan kaget, dengan ketakutan, keterkejutan, dan kengerian di matanya, membuat bulu hitam di sekujur tubuhnya berdiri. Tidak heran Kit Qin Chen bisa menjadi putra suci benua asal ini. Apakah dia ternyata adalah ahli warisnya? Gumam kucing hitam besar itu kaget. Pada saat ini, matanya lebih cerah dari sebelumnya.
Manik-manik batas kota, lautan guntur, asal-usul daratan, cakram giok keberuntungan dari alam semesta, harta karun lainnya, alasan mengapa Qin Chen dapat memperoleh dan disetujuinya bukanlah suatu kebetulan. Di luar, bayangan guntur menekan Lord of the Abyss. Tidak peduli bagaimana Lord of the Abyss meraung, dia tidak bisa membebaskan diri. Penguasa iblis Abyss meraung, dan kekuatan seperti lautan langsung merasuki tubuhnya. Energi iblis yang tak terbatas berubah menjadi lautan dunia. Di lautan energi iblis, sumber energi iblis Yuanmo mulai meledak. Untuk menembus belenggu petir, bayangan cahaya guntur ini terus-menerus bergetar, dan guntur mengembun menjadi tanda primitif di telapak tangannya. Tidak peduli seberapa keras sumber energi iblis berjuang, dia tidak dapat membebaskan diri. Oke, iblis ini akan membunuh keturunanmu. Ucap penguasa Yuanmo tidak bisa menyingkirkannya. Dia menatap Qin Chen sejenak, dan sumber cahaya ajaib ini meledak dengan ganas. Hati-hati, semua orang berseru. Dan pada saat ini ketika cahaya ajaib hendak mengenai Qin Chen, mata Qin Chen tiba-tiba terbuka. Aura setengah langkah kekuatan guru suci tiba-tiba menyapu tubuhnya, dan cahaya guntur yang tak terbatas meledak. Asal-usul ruang yang terkandung dalam manik batas kota menjadikan Qin Chen dewa di ruang ini. Manik-manik batas kota, tekan. Ucap Qin Chen berteriak, kekuatan ruang tak terbatas mengembun di telapak tangannya, dan orang bisa melihat di telapak tangan Qin Chen, tampaknya ada dunia yang berevolusi dan berubah. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya makmur, dan asal-usul ruang bergabung dengan asal-usul waktu. Membuat sosok Qin Chen di ruang ini seperti ilusi, terkadang menghilang, dan terkadang nyata. Akhirnya, pukulan Qin Chen ini benar-benar bertabrakan dengan sumber energi iblis Lord of the Abyss. Pembunuhan pukulan ini dan kekuatan mengerikan mengguncang jubah Qin Chen menjadi suara dicabik-cabik. Sebuah lubang hitam besar dengan radius 100.000 li muncul di depan Qin Chen dan penguasa Yuanmo. Seberkas cahaya mengejutkan yang bertahan puluhan ribu li, membubung ke langit, meledak ke langit benua Tianwu. Pada saat ini, di benua Tianwu, banyak prajurit dapat melihat bahwa seberkas cahaya di domain bela diri meledakkan banyak bintang di langit, dan pecahan bintang itu jatuh ke segala arah dan berubah menjadi meteor, seperti kiamat akan datang. Akibat dari pukulan ini menciptakan visi surga dan bumi. Pukulan Master Yuanmo yang membakar asal energi iblis bertabrakan dengan pukulan Qin Chen. Dampak intens semacam ini, lubang hitam ruang waktu yang ditabraknya, telah menyebar ke langit luar, meledakkan banyak bintang. Di tubuh Qin Chen, sel-sel tak terbatas meledak. Bahkan jika dia menerobos basis kultivasi Saint Master setengah langkah, Qin Chen masih tidak bisa menahan pukulan membara dari Master of Abyss Demon. Sel-sel dalam tubuh dan dagingnya, tampaknya akan segera dihancurkan. Dalam tubuh Qin Chen, asal waktu, asal ruang, dan dua asal utama beroperasi pada saat yang bersamaan. Dalam perubahan ruang dan waktu ilusi, serangan Lord of the Abyssal mencapai tubuhnya dengan penundaan tak terbatas. Perpaduan waktu dan ruang. Gumam kucing hitam besar itu menatap lebar dan tertegun. Setelah perpaduan ruang dan waktu, Qin Chen tak terkalahkan di atas benua Tianwu. Namun, meskipun tubuh Qin Chen dapat diubah dalam ruang dan waktu, kekuatan Lord of Abyss Demon adalah nyata, dan itu adalah kekuatan yang melampaui langit. Pada saat ini, sosok guntur itu tidak bergerak. Jika serangan Lord of Abyss Demon dibiarkan untuk langsung meledak memasuki benua Tianwu, maka seluruh benua Tianwu akan meledak dalam sekejap. Qin Chen yang telah memperoleh dua asal-usul benua Tianwu, ruang dan waktu, meskipun ia tak terkalahkan, tidak berarti bahwa benua Tianwu itu sendiri tidak terkalahkan. Pohon ajaib 10.000 dunia. Pada saat kritis ini, Qin Chen dan avatar Qin Mo di cakram giok keberuntungan Qiankun secara bersamaan mendesak pohon iblis 10.000 dunia. Dalam sekejap, tentakel tak terbatas meledak keluar dari tubuh Qin Chen, dan tentakel padat menembus ke dalam kehampaan. Di bawah kekuatan waktu dan ruang Qin Chen,
dia dapat memasuki ruang dan waktu kapan saja dan dengan liar melahap sumber energi iblis yang membara dari Lord of the Abyss. Awalnya, dengan kekuatan Lord of the Abyss, pohon iblis dari 10.000 alam tidak akan pernah bisa secara langsung menelan serangan lawan, tetapi di bawah pengaruh aturan waktu dan ruang Qin Chen, pohon iblis dari 10.000 alam bisa menjadi tak terbatas dalam ruang dan waktu, sambil menyerap serangan Lord of Abyss. Selain itu, Tu Moyu, Ling Yuan, Yao Wuming, Murong Bingyun dan lainnya juga mulai memobilisasi 10.000 Realm Demon untuk mempromosikan kekuatannya. Dapat dilihat dari mata telanjang bahwa kekuatan asli energi iblis yang dibombardir oleh Lord of the Abyss perlahan menghilang, dan terus menghilang dalam ruang dan waktu yang tak terbatas. Seluruh tubuh pohon iblis 10.000 alam bergetar, dan cahaya ajaib di atasnya bersinar, dan rune yang mencapai langit yang tak terhitung jumlahnya meletus. Rune ini berisi kekuatan asli ras iblis, dan kekuatan pohon iblis 10.000 alam sekali lagi ditingkatkan. Selain itu, saat pohon iblis 10.000 alam sedang naik, ia juga memiliki kekuatan untuk memberi makan kembali, menuangkannya ke tubuh Qin Mo dan Yao Wuming. Karena mereka semuanya adalah anggota ras iblis. Tak perlu dikatakan, Yao Wuming dan Su Quan juga memiliki kekuatan kegelapan untuk perbaikan rantai, dan juga dapat menyerap kekuatan ras iblis. Adapun Murong Bingyun, meskipun dia adalah ras manusia, tetapi saat itu, Sang Guanxier mentransfer kekuatan iblis alien ke tubuhnya saat masih bayi, dan bergabung dengan darahnya. Dapat dikatakan bahwa asal Murong Bingyun juga mengandung kekuatan iblis. Setelah beberapa orang dipelihara oleh pohon iblis dari 10.000 alam, aura di tubuh mereka segera membaik, dan masing-masing dari mereka memancarkan kekuatan sebenarnya dari ras iblis. Apa? Ucap Lord of Abyss Demon ketakutan, dia tidak pernah menyangka bahwa serangannya akan diblokir oleh seorang Master Suci setengah langkah kecil. Dia berkata, pohon iblis 10.000 alam, ruang dan waktu bergabung, sialan. Wajah Tuan Yuanmo menunjukkan warna abu-abu. Qin Chen mendapatkan asal waktu dan asal ruang dari benua Tianwu. Maka Qin Chen sudah tak terkalahkan di dunia ini. Akan baik-baik saja di masa kejayaannya, kekuatan seorang venerabel, melampaui jalan surga, secara alami juga melampaui aturan umum ruang dan waktu, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada lawan, dan bahkan membunuh Qin Chen. Tapi sekarang, dia telah ditekan selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatannya sendiri sama sekali tidak ada. Bahkan jika dia membakar asalnya, tidak mungkin untuk menyakiti Qin Chen, yang telah menguasai waktu dan ruang asal dan berada di halaman rumahnya. Dapat dikatakan bahwa selama di medan perang benua Tianwu, Qin Chen sudah tak terkalahkan di tingkat guru suci. Dan juga hal yang paling penting adalah bahwa Qin Chen memiliki teknik pembunuh andalan seperti pohon iblis 10.000 alam, yang dapat menelan semua kekuatan ras iblis. Dengan kombinasi keduanya, tidak mungkin baginya untuk membahayakan Qin Chen. Melihat Qin Chen menahan serangan Lord of Abyss Demon dengan kekuatannya sendiri, senyum puas muncul di sosok Dewa Guntur itu. Qin Chen memandang Lord of the Abyss, tetapi merasa sakit kepala. Meskipun dia tidak perlu khawatir tentang serangan Lord of the Abyss sama sekali, sekarang Lord of the Abyss telah keluar dari segel, dan dia tidak bisa membunuh Lord of the Abyss dengan kekuatannya sendiri. Manik-manik batas kota dan segel guntur juga telah rusak, dan tidak mungkin untuk menekan Lord of the Abyss lagi. Cara menghadapi Lord of Abyss Demon memang membuat pusing. Qin Chen mengangkat kepalanya dan tidak bisa menahan diri untuk melihat sosok Dewa Guntur itu. Sosok Dewa Guntur tersenyum tipis, dan tiba-tiba menembak. Cahaya guntur yang tak terbatas mengembun di telapak tangannya, dan segera membungkus Lord of the Abyss. Segel demi segel mulai menekan lawan, dan kekuatan kegelapan mulai berkomunikasi dengan alam semesta cakram giok keberuntungan Qin Chen. Kit Qin Chen, dia ingin menyegel Lord of Abyss Demon di Universe Jade Platemu. Bisik kucing hitam besar itu menunjukkan ekspresi terkejut.
Qin Chen juga merasa bahwa sosok yang menggelegar ini akan menarik Lord of Abyss Demon ke dalam universe Jade Plate-nya, karena kekuatan Thunder Sea telah habis, dan manik-manik batas kota juga telah memasuki tubuh Qin Chen, dan terintegrasi ke dalam cakram giok keberuntungan alam semesta. Dapat dikatakan bahwa benua Tianwu akan kesulitan menjebak Lord of the Abyss. Satu-satunya cara adalah dengan menekan Lord of the Abyss di piringan batu giok Qin Chen. Metode penyegelan ini sangat aneh. Itu dapat memacu lautan guntur yang tak berujung dan manik-manik batas kota, dan dikombinasikan dengan pohon iblis 10.000 alam, itu cukup untuk terus menekan Raja Iblis Abisal yang terluka parah. Di dalam piringan giok keberuntungan alam semesta, lautan guntur yang luas dengan cepat muncul. Di dasar laut, penguasa iblis berjuang dalam kemarahan, tetapi itu tidak berguna. Itu sangat ditekan oleh kekuatan cakram batu giok alam semesta. Segera setelah itu, pohon iblis 10.000 alam melonjak dan juga menekannya di laut guntur, dengan akar yang tak terhitung jumlahnya seperti rantai, menusuk ke dalam tubuh Raja Iblis Neraka, menghalangi kekuatannya. Kamu ingin menekanku? Kamu ingin menekanku? Harta macam apa ini? Apa ini dunia kecilmu? Sayang sekali, kamu tidak akan pernah bisa menekanku. Ucap Yuan Mo terus berusaha melepaskan diri dari dunia kecil ini. Lord of the Abyss Demon tiba-tiba menjadi tenang dan berkata, Anda tidak akan pernah bisa membayangkan betapa menakutkannya pikiran dan kekuatan saya nantinya. Mungkin Anda bisa menyegel saya sekarang, tetapi suatu hari, ketika kekuatan saya pulih, aku akan menghancurkan sangkar ini, dan ketika aku mengumpulkan kekuatan yang cukup, aku akan menembus segel dan membunuhmu. Bahkan penguasa penghakiman tidak akan bisa membunuhku, jadi kamu pantas mendapatkannya. Ucap Yuan Mo. Qin Chen menjawab, betulkah? Maka saya akan menunggu hari itu untuk melihat apakah Anda memecahkan segel atau aku yang akan memperbudak Anda. Ucap Qin Chen tersenyum dingin, kekuatan tak terbatas datang, dan dalam sekejap, Lord of the Abyss sangat ditekan dan menghilang sepenuhnya. Saat ini Qin Chen memandang Lei Ying itu, dengan 1000 tanda tanya di hatinya, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Sosok Lei Ying itu juga memandang Qin Chen dengan ramah, dan berkata dengan lembut, saya tahu Anda memiliki banyak keraguan. Bukannya saya tidak mau memberitahu Anda, tetapi bahwa Anda adalah variabel dalam sungai panjang nasib. Nasib berubah, dan tidak ada yang bisa sepenuhnya memahami nasib. Tapi jika seseorang campur tangan secara paksa, akan ada teror besar nantinya. Sekarang Anda masih terlalu lemah, dan jika banyak hal diceritakan kepada Anda, itu akan merugikan Anda sendiri. Namun, ketika Anda benar-benar melampaui jalan surga, menjadi guru suci, dan melampaui aturan, Anda akan tahu beberapa hal. Juga, Anda akan dapat memahami kesulitan saya. Jalan Anda menuju guru suci akan sangat sulit, tetapi saya percaya bahwa Anda akan berhasil. Semoga hari itu, kamu akan mengerti usaha kerasku. Juga, ibumu, dia masih menunggumu. Ketika suara itu jatuh, Lei Ying melirik Qin Chen dalam-dalam, lalu menggedor, meledak, dan menghilang tanpa jejak. Qin Chen masih melayang di udara dengan bingung, dan bergumam, Ibu menunggu diriku. Hati Qin Chen bergetar. Pada saat ini, dia banyak berpikir, tetapi pada akhirnya dia menghela nafas panjang. Meskipun dia masih tidak mengerti banyak hal, tetapi suatu hari, dia akan mengerti semuanya. Di kota Tianlei saat ini, budak hitam melihat energi iblis yang benar-benar menghilang dan cahaya guntur yang tak berujung dengan kegembiraan, dan berdiri satu persatu, dengan kegembiraan di mata mereka. Kengerian di hati orang-orang di seluruh benua Tianwu menghilang. Di atas langit yang sebelumnya hitam, saat ini kabut menghilang, dan matahari bersinar terang. Budak hitam, Lao Yuan, Fu Qiankun, Mo Yuanbai, mereka semua naik ke langit satu persatu, bergegas menuju Qin Chen dengan penuh semangat, dan bahkan penguasa surga seperti Dong Yuyin terkejut. Melihat Qin Chen, tuan mereka benar-benar menekan ras iblis neraka.
Ketika awan gelap menghilang, bahkan asal-usul benua Tianwu bergetar dengan sedikit kegembiraan. Semuanya telah berakhir, ucap Qin Chen tersenyum dan menatap budak hitam. Dia juga sangat bersemangat. Tindakannya kali ini secara langsung mengangkat krisis Yaomi Mansion dan bahkan menghilangkan krisis Lord of Abyss Demon. Setidaknya dalam waktu singkat, benua Tianwu akan aman. Meskipun Yaomi Mansion pasti akan terus menatap benua ini. Qin Chen berkata, semuanya, krisis Yaomi Mansion telah diselesaikan, dan saya akan memperbaiki kota Tianlei dan benua Tianwu terlebih dahulu, dan kemudian berkumpul dengan Anda untuk ngobrol bareng sambil ngopi. Ucap Qin Chen berdiri dengan bangga di langit, dan melihat ke seluruh benua. Qin Chen kemudian menempatkan urat suci besar di benua ini. Dalam sekejap, seluruh benua Tianwu mulai bersinar dengan vitalitas yang kuat, berbagai hal spiritual mulai tumbuh, dan beberapa monster dan pejuang manusia secara alami tidak dapat menahan diri untuk menerobos. Orang-orang di Paviliun Chendi tidak bisa menahan rasa takut ketika mereka melihat karya agung Qin Chen. Qin Chen ingin mengubah benua Tianwu menjadi lingkungan yang mirip dengan surga. Menurut pengaturan Qin Chen, benua Tianwu akan menjadi benua yang mirip dengan surga di masa depan, dan semua orang bisa menjadi master ranah suci. Karena, benua Tianwu adalah benua sumber yang sama dengan alam surga, sehingga memiliki kualifikasi seperti itu. Kemudian, Qin Chen mulai mengubah kota Tianlei. Dia mengangkat tangannya, dan gelombang petir muncul. Awalnya, lautan guntur telah menghilang. Setelah memasuki cakram giok Qin Chen, area terlarang misterius dari lautan guntur telah sepenuhnya menghilang. Tapi sekarang, Qin Chen menampilkan jejak cahaya guntur dari cakram giok keberuntungan dari alam semesta dan mengaturnya di luar kota Tianlei, menciptakan kembali alam semesta puluhan ribu mil di luar kota. Tentu saja, tempat paling sentral adalah kota Tianlei di mana Paviliun Chendi berada, membentuk ruang independen dengan batasan yang tak terhitung jumlahnya di semua tempat. Qin Chen mengubah langit dan bumi kota Tianlei menjadi gua seperti negeri dongeng dengan cara yang mewah. Sukuan, Yao Wuming, Tu Moyu, Ling Yuan, Murong Bingyun, keluarlah, cepat ikuti teknik pemurnian Ben Sao untuk memadatkan tanah sejauh ribuan mil dan membentuk alam rahasia yang unik. Ucap Qin Chen. Selama proses kondensasi, Yao Wuming dan yang lainnya di tubuh Qin Chen semua terbang keluar, membantu bersama, dan memainkan berbagai taktik. Pada saat yang sama, Qin Chen menggunakan asal-usul waktu dan mempercepat waktu. Dan akhirnya, seluruh kota Tianlei dipenuhi dengan obat suci, dan puncaknya menjulang ke awan. Potongan cahaya guntur berubah menjadi laut. Di bawah nafas Saint Lord Saint Veins, banyak orang di kota Tianlei tidak bisa tidak mulai menerobos. Beberapa Wuzong menerobos langsung ke Kaisar Wu dalam sehari. Dalam beberapa hari awal, Kaisar Wu mencapai puncak Kaisar Wu dalam satu hari. Bahkan beberapa kaisar bela diri puncak menyadari aturan alam suci dalam satu hari, dan mereka ingin menerobos ke basis budidaya alam suci. Sekarang, jika ada guru suci setengah langkah lain seperti Sukuan menyerang lagi, bahkan jika Qin Chen tidak ada di sana, kekuatan Sky Thunder City dapat langsung membunuh lawan dan mengubahnya menjadi nutrisi Sky Thunder City sendiri. Kemudian, Qin Chen memandang semua orang dan berkata dengan suara yang dalam, setelah mengalami hal-hal sebelumnya, saya pikir semua orang juga tahu krisis daratan. Di surga, itu bahkan lebih berbahaya. Bencana akan datang. Jika kita tidak memiliki cukup kekuatan di daratan Tianwu, itu akan dianeksasi dan diperbudak. Jadi saya menghabiskan banyak usaha dan membalikkan waktu untuk membentuk benua Tianwu menjadi tempat suci untuk perbaikan rantai, juga untuk melawan invasi dari surga yang kuat. Saya harap Anda semua dapat memperbaiki lebih banyak rantai, selama Anda bersedia menanggung kesulitan dan Anda pasti akan mencapai sesuatu di masa depan. Ucap Qin Chen melihat ke bawah. Ya, Tuan Paviliun Qin. Jawab semua orang di kota Tianlei, sekarang ada 1000 penguasa alam suci, dan Wudi Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya, semuanya berlutut.
Saya bersumpah bahwa saya bersedia untuk bergabung dengan Paviliun Candi, untuk keselamatan daratan, mendedikasikan sebagian dari kekuatan saya, dan menyumbangkan seluruh hidup saya ke Paviliun Candi. Suara gemuruh para Tianjiao dan semua penguasa alam suci berkata serempak, mata mereka tegas. Qin Chen berkata, baik, karena Anda bersedia bergabung dengan Paviliun Candi saya, maka saya tidak akan pelit. Dengan cara ini, saya akan menampilkan kekuatan magis yang telah saya pelajari. Dalam kitab asal ini, ada peradaban tak terbatas dan kekuatan magis tak terbatas. Saya akan berkhotbah di benua Tianwu selama 3 hari. Anda dapat belajar dengan hati Anda. Adapun seberapa banyak Anda bisa mengerti, itu tergantung pada Anda masing-masing. Dari tubuh Qin Chen, sebuah buku besar terbang, yang penuh dengan cahaya ilahi. Tiba-tiba, halaman-halaman buku itu terbuka, dan halaman demi halaman peradaban mulai muncul. Ini adalah banyak peradaban yang diperoleh Qin Chen di surga. Pada saat ini, seluruh benua Tianwu mewarisi peradaban asal Qin Chen. Selama itu adalah warga benua Tianwu, apakah itu ras manusia, monster, atau blood beast, selama mereka rela tunduk pada Qin Chen, tunduk pada Paviliun Candi, dan bersedia berkontribusi ke benua Tianwu, mereka dapat merasakan kekuatan besar ini. Di telinga mereka, suara Tao yang keras bergema, itu adalah suara Qin Chen, bergema di masing-masing telinga mereka. Peradaban api, peradaban air, peradaban bumi, peradaban langit, peradaban angin, dan peradaban guntur. Dan tentu saja, ada juga peradaban kegelapan. Dan dalam proses berkhotbah, Qin Chen tanpa sadar menggunakan kekuatan gaib dari teknik terlarang jiwa surgawi. Karena untuk membuat lebih banyak orang menyadari banyak peradaban dan menemukan yang cocok untuknya, Qin Chen perlu menggunakan kekuatan jiwanya sendiri, untuk mencuci kekuatan jiwa mereka. Apa yang tidak diketahui Qin Chen adalah bahwa ketika itu berlangsung, makhluk yang tak terhitung jumlahnya di benua Tianwu menghasilkan aspirasi, pemikiran, dan keyakinan. Kekuatan ini berubah menjadi titik terang, besar dan kecil, semuanya memasuki tubuh Qin Chen. Bahkan ada gelombang kekuatan jiwa, yang merupakan jiwa dari semua roh di benua Tianwu. Qin Chen merasa pikirannya menjadi lebih jernih dan lebih transparan. Selama proses khotbah, jiwa Qin Chen sendiri sepertinya dicuci, dan dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai peradaban. Bahkan berbagai jalan guru suci mulai muncul di benak Qin Chen.